Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulestari dengan NIM 19961410112. Kelas A, mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan angkatan 2019. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan jawaban soal UTS dari mata kuliah Ekonomika Publik. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Bapak Abdul Rahman. Topik materi yang akan saya jelaskan yaitu: pertama, peran pemerintah dalam perekonomian modern. 2, penyebab kegagalan pasar. 3, pengertian dan ciri barang privat. 4, teori pengeluaran pemerintah ditinjau dari aspek makro. 5, proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan dan realisasi APBN. Jawaban nomor 1 yaitu pemerintah memiliki 3 peran di dalam perekonomian modern, yaitu peran alokasi, peran distribusi, dan peran stabilisasi. Pada peran pertama yaitu peran alokasi. Peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi agar dapat termanfaatkan secara optimal dan efektif. Karena pada dasarnya sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara adalah terbatas. Untuk itu, pemerintah harus menentukan seberapa besar sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk barang-barang publik dan seberapa besar untuk barang-barang privat. Pemerintah juga harus menentukan dari barang-barang publik yang dibutuhkan masyarakat, seberapa besar harus disediakan oleh pemerintah dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh pihak swasta. Peran yang kedua yaitu peran distribusi. Peran pemerintah di sini sebagai distributor ekonomi. Dengan kata lain, pemerintah melakukan distribusi sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar ke seluruh wilayah negara. Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar kekayaan terdistribusi secara baik dalam masyarakat, misalnya melalui kebijakan perpajakan, subsidi, pengentasan kemiskinan, transfer penghasilan dari daerah kaya ke daerah miskin, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan lain-lain. Contoh kebijakan dalam perpajakan yaitu pada pajak progresif. Pemerintah menarik pajak yang lebih besar dari masyarakat yang berpenghasilan lebih, yang kemudian dialokasikan untuk pembangunan. Peran yang ketiga, peran stabilisasi. Pemerintah berperan dalam memelihara stabilitas dan memulihkan perekonomian jika berada pada keadaan yang tidak seimbang. Stabilisasi sangat penting dalam perekonomian modern karena menjaga agar permasalahan yang terjadi pada suatu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain, menjaga agar kondisi perekonomian kondisif seperti inflasi terkendali, permintaan dan penawaran equilibrium. Jawaban nomor 2 terkait kegagalan pasar. Kegagalan pasar adalah ketidakmampuan perekonomian suatu pasar untuk berfungsi secara efisien dalam pertumbuhan ekonomi. Kegagalan pasar terjadi ketika pasar berada pada kondisi tidak seimbang, yakni kuantitas permintaan tidak sama dengan kuantitas penawaran. Penyebabnya adalah karena ada distorsi pasar seperti eksternalitas, kontrol pasar, dan kekuatan monopoli, serta adanya barang publik dan ketidaksempurnaan informasi. Penyebab yang pertama yaitu dengan adanya barang publik. Dengan adanya barang publik dapat menyebabkan kegagalan pasar karena beberapa pihak membayar untuk memperoleh manfaatnya, sedangkan ada beberapa pihak yang tidak, misalnya barang-barang yang disediakan oleh pihak swasta. Penyebab yang kedua yaitu eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang ditanggung oleh pihak ketiga yang tidak terkait langsung dengan suatu transaksi atau aktivitas ekonomi. Jadi jika biaya atau manfaat sosial seperti itu diabaikan, keputusan rumah tangga maupun perusahaan cenderung keliru atau inefisiensi. Yang ketiga yaitu kekuatan monopoli. Kekuatan monopoli muncul ketika perusahaan memiliki kekuatan atas harga. Perusahaan yang menguasai pasar, jika mereka mengubah output, maka kuantitas penawaran di pasar juga akan berubah. Kekuatan ini membuat mereka bisa menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga equilibrium, sehingga hal ini dapat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan di pasar. Yang keempat, ketidaksempurnaan informasi. Informasi pasar diperlukan untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran.
Jika salah satu pihak, pemerintah atau pelaku pasar, memberikan informasi yang tidak tepat, maka keuntungan yang diraih tidak akan maksimal. Selain itu, informasi pasar juga dibutuhkan masyarakat untuk mengetahui harga terkini suatu produk. Jika informasi yang diberikan kurang tepat, maka pembeli harus membayar lebih mahal. Sedangkan untuk produsen, kegagalan informasi membuat mereka menjual barang dengan harga rendah dari harga pasar. Jawaban nomor 3 yaitu tentang pengertian dan ciri barang privat disertai dengan contoh. Barang privat adalah barang yang diperoleh melalui mekanisme pasar, di mana titik temu antara produsen dan konsumen adalah mekanisme harga. Untuk itu biasanya kepemilikan barang privat dapat teridentifikasi dengan baik. Adapun ciri-ciri barang privat yaitu yang pertama, rivalitas tinggi, di mana konsumsi seorang konsumen akan mengurangi atau mengecilkan kesempatan konsumen lain untuk mengkonsumsi barang tersebut. Terjadi rivalitas antar calon konsumen dalam mengonsumsi suatu barang. Contohnya, semua orang tidak bisa memiliki pesawat jet, hanya orang tertentu yang bisa memilikinya. Dan kesempatan memiliki pesawat jet juga dibatasi dengan ketersediaannya di pasar. Ciri yang kedua yaitu eksklusif, di mana konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu, biasanya tentang harga. Dan mereka yang tidak membayar atau tidak memenuhi syarat dapat dikecualikan dari akses untuk mendapatkan barang tersebut. Contohnya, pakaian di toko hanya dapat dinikmati oleh mereka yang membeli atau membayar, sementara mereka yang tidak membayar tidak dapat menikmati pakaian tersebut. Yang ketiga, terbatas atau langka, di mana jumlah dari barang privat adalah terbatas. Dalam barang privat, maka tidak semua orang bisa memilikinya apabila kuota yang ada telah habis atau mencukupi. Contohnya, seperti baju, tas, sepatu branded yang hanya diproduksi sedikit. Jawaban nomor 4 terkait dengan teori pengeluaran dari sisi makro. Yang pertama, teori Musgrave dan Rostow. R.A. Musgrave dan Rostow mengembangkan sebuah teori yang disebut dengan teori pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. Menurut Musgrave dan Rostow, perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi pada suatu negara, di mana teori ini menghubungkan antara pengeluaran pemerintah dan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang terdiri atas tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Yang kedua yaitu teori Wagner. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam suatu hukum yang menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat pula. Hal ini disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya. Teori yang ketiga yaitu teori Picok dan Wisman. Teori Picok dan Wisman didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah, di mana pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar. Begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Jawaban nomor 5 terkait proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN. Proses penyusunan APBN memiliki tahap pendahuluan, yaitu pada tahap awal mempersiapkan rancangan APBN oleh pemerintah meliputi penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaan dan pengeluaran, skala prioritas, dan penyusunan budget exercise.
Asumsi dasar APBN meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga Bank Indonesia 3 bulan, harga minyak internasional, dan lifting. Kemudian mengadakan rapat komisi antar komisi masing-masing dengan mitra kerjanya, departemen atau lembaga teknis. Selanjutnya yaitu melakukan proses finalisasi penyusunan RAPBN oleh pemerintah. Tahap yang kedua yaitu tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan. Tahapan ini dimulai dengan pidato Presiden sebagai pengantar rancangan Undang-Undang APBN dan Nota Keuangan. Selanjutnya membahas baik antara Menteri Keuangan dan Panitia Anggaran DPR maupun antara komisi-komisi dan departemen atau lembaga teknis terkait. Hasil dari pembahasan berupa Undang-Undang APBN memuat satuan anggaran sebagai bagian tidak terpisahkan dari undang-undang tersebut, di mana satuan anggaran adalah dokumen anggaran yang menetapkan alokasi dana per departemen atau lembaga, sektor, subsektor, program, dan proyek atau kegiatan. Untuk membiayai tugas umum pemerintah dan pembangunan, departemen atau lembaga mengajukan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga kepada Departemen Keuangan dan Bappenas untuk kemudian dibahas menjadi daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan diverifikasi sebelum proses pembayaran. Proses ini harus diselesaikan dari Oktober hingga Desember. Dalam pelaksanaan APBN dibuat petunjuk berupa keputusan Presiden atau Kepres sebagai pedoman pelaksanaan APBN. Dalam melaksanakan pembayaran, kepala kantor atau pimpinan proyek di masing-masing kementerian dan lembaga mengajukan surat permintaan pembayaran kepada kantor wilayah perbendaharaan negara atau KPPN. Tahap yang ketiga yaitu tahap pengawasan APBN. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas fungsional baik eksternal maupun internal pemerintah. Sebelum berakhirnya tahun anggaran sekitar bulan November, pemerintah melalui Menteri Keuangan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan melaporkannya dalam bentuk rancangan perhitungan anggaran negara yang paling lambat dilakukan 15 bulan setelah berakhirnya pelaksanaan APBN tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan ini disusun atas dasar realisasi yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Apabila hasil pemeriksaan perhitungan dan pertanggungjawaban pelaksanaan yang dituangkan dalam RUU PAN disetujui oleh BPK, RUU PAN tersebut diajukan kepada DPR untuk mendapat pengesahan menjadi Undang-Undang Perhitungan Anggaran Negara tahun anggaran bersangkutan. Selanjutnya yaitu proses pelaksanaan APBN. Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri atau pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait, KPPN terkait, dan kuasa pengguna anggaran. Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara. Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan dokumen pembayaran antara lain terdiri dari surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, dan surat perintah pencairan dana. Pelaksanaan APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN agar APBN dapat berjalan dengan baik dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya terdapat pengawasan APBN yang bersifat internal maupun eksternal. Selanjutnya untuk pelaksanaannya, APBN akan disusun berdasarkan 4 asas, yakni kemandirian, penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas, dan penajaman prioritas pada pembangunan, serta fokus pada asas dan undang-undang negara. Dalam penyusunannya lagi, APBN memperhatikan 2 aspek, yaitu
aspek pendapatan dan aspek pengeluaran. Yang selanjutnya yaitu proses pertanggungjawaban APBN. Untuk melaksanakan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, yang pertama yaitu kementerian atau lembaga bendahara umum negara melakukan pelaporan dan pencatatan APBN sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP sehingga menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat yang terdiri atas laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, laporan keuangan kementerian negara atau lembaga yang disusun oleh menteri atau pimpinan lembaga disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 1 bulan setelah berakhirnya semester 1 tahun anggaran yang bersangkutan. Yang ketiga, selanjutnya Menteri Keuangan menyusun rekapitulasi laporan keuangan seluruh instansi kementerian negara serta menyusun laporan arus kas. Yang keempat, kemudian Presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Yang kelima, audit atas laporan keuangan pemerintah harus diselesaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah laporan keuangan tersebut diterima oleh BPK dari pemerintah. Keenam, Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Terkait jawaban nomor 6, menurut saya untuk pelaksanaan APBN dan realisasi APBN di Indonesia sudah berjalan dengan baik, di mana pada pelaksanaan APBN 2021 mencatatkan kinerja positif dengan pendapatan negara melebihi target, belanja negara optimal, pembiayaan anggaran lebih efisien, dan untuk realisasi di mana defisit APBN 2021 turun mencapai 4,65% dari PDB yang tahun sebelumnya sebesar 6,14% dari PDB.